Oke, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita bertemu di mata kuliah farmasi klinis. Untuk materinya hari ini kita akan membicarakan mengenai farmakokinetik klinik dan aplikasinya dalam dunia farmasi. Oke, sebelum kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ada manfaatnya. Doa dipersilahkan. Selesai. Jadi hari ini kita akan membicarakan aplikasi dari farmakokinetik klinik dalam bidang farmasi klinis. Oke, untuk materinya di sini ada pendahuluan ya, pendahuluan dulu. Pertama, clinical pharmacokinetic is the application of pharmacokinetic concept in medicine to aid treatment success. Jadi, farmakokinetik klinik itu adalah aplikasi dari ilmu farmakokinetik yang mempelajari tentang profil absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat yang kaitannya di sini digunakan untuk membantu dalam mensukseskan terapi dari pasien sendiri. Study of ADME process of drug as a determining factor of the relationship between dose and response in patient. Jadi, studi farmakokinetik dalam hal ini adalah ADME, itu adalah proses yang menentukan hubungan antara kadar obat di dalam darah dengan respon klinis yang dialami oleh pasien. Nah, can determine the dose regimen so that the response is as expected in the past. Dose regimen were determined empirically and based on clinical experience. Jadi, sebelum adanya ilmu farmakokinetik, ya, penentuan dosis, penentuan kadar obat, penentuan dosis itu hanya didasarkan pada uji empiris dan berdasarkan pada experience klinikal. Jadi berdasarkan pengalaman klinis seperti itu. Tetapi dengan adanya ilmu farmakokinetik, kita bisa memastikan berapa kadar obat di dalam darah tersebut, sehingga kita tidak mendapatkan tidak kadar obat di dalam darah itu berada dalam rentang yang kita harapkan, atau dalam hal ini adalah dalam rentang terapeutik seperti itu, dan meminimalkan kadar obat yang berlebihan di dalam darah sehingga menimbulkan respon toksisitas, dan kadar obat di dalam darah yang kurang sehingga tidak menimbulkan efek yang diharapkan. Nah, ini adalah profil yang berkaitan juga dengan kadar obat di dalam darah. Jadi di sini misalkan ada obat regimen A, obat regimen B, di mana kadar obat yang diharapkan di dalam darah itu berada di dalam rentang terapeutik, sehingga dia akan mensukseskan atau memberikan hasil yang maksimal terkait dengan kadar obat terapi pasien. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini ada regimen B. Regimen B itu adalah kalau misalkan kadar obat di dalam darah diberikan secara diberikan secara berulang, kalau dia berada kadarnya itu melebihi kadar KTM atau kadar toksik minimal, maka dia dikategorikan sebagai therapeutic failure. Atau di sini bisa saja muncul kadar obatnya berada di atas kadar toksisitas minimal, sehingga muncul gejala namanya toksisitas. Nah, akan tetapi kalau misalkan ini ada regimen C, misalkan kita tulis regimen C, di mana kadarnya obatnya di dalam darah, dia berada di bawah kadar KEM atau KEM atau kadar efektif minimal, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai therapeutic failure juga. Kenapa? Karena kadar obat di dalam darah itu tidak mencapai rentang terapeutik yang diharapkan. Ini adalah rentang terapeutik atau jendela terapeutik, sama aja. Sehingga dia tidak bisa memberikan respon yang diharapkan. Misalkan orangnya tersebut mengalami penyakit diabetes, berarti dia tidak mampu kalau misalkan kadar obat di dalam darahnya itu tidak berada di dalam rentang terapeutik ini, maka dia tidak dapat menurunkan kadar gula darah yang diharapkan. Atau kalau misalkan dia orang yang mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi, maka dia tidak dapat mengontrol tekanan darahnya berada dalam kondisi yang diharapkan, seperti itu. Itu adalah aplikasi dalam
ilmu farmakokinetik, terutama dalam farmakokinetik klinik seperti itu. Nah, benefit of clinical pharmacokinetic, manfaat dari farmakokinetik klinik yang pertama adalah can determine the right drug dose for each patient in the practical of rational pharmacotherapy, especially for drug with a narrow effect and safety limit so that toxicity can be avoided. Jadi, manfaat dari farmakokinetik klinik adalah dalam menentukan dosis. Supaya apa? Supaya dia tidak melebihi kadar toksik minimal atau apa namanya KTM, dan dia tidak berada di bawah KEM, kadar efektif minimal. Ini adalah kadar yang diharapkan. Dia tetap berada di dalam apa namanya rentang terapeutik atau jendela terapeutik atau apa namanya kadar obat apa jendela terapeutik lah istilahnya seperti itu. Nah, bagaimana seperti ini? Ini terutama manfaatnya kalau misalkan farmakokinetik ini digunakan untuk obat-obat dengan indeks terapi sempit. Maksudnya indeks terapi sempit itu bagaimana? Misalkan tadi kan gambarnya merah ini saya buat kadar obat dengan indeks terapi yang sempit, yang gambar ungu ini. Jadi kalau kadar obat itu dia melebihi KTM ini, KTM. Nah, maka bisa saja ini akan muncul suatu efek samping atau reaksi yang tidak diharapkan atau adverse effect. Tetapi kalau misalkan di kadarnya itu berada di bawah ini juga, maka ada di bawah KEM, garis KEM ini, kadar efektif minimal, maka dia tidak memberikan efek yang diharapkan. Seperti itu. Nah, makes a significant contribution to pharmaceutical care and patient. Jadi, farmakokinetik klinik itu manfaatnya seperti itu. Jadi kita bisa menghindari kadar kadar toksitas yang tidak diharapkan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ngomongin lebih jauh, farmakokinetik itu berkontribusi terhadap individualized therapy and beneficial for better treatment. Jadi, farmakokinetik klinik itu bermanfaat dalam individualisasi terapi pada pasien karena walaupun sama-sama pasien yang mengalami hipertensi, kondisi yang melatar belakangi pasien mengalami hipertensi itu juga berbeda sekali sehingga akan lebih baik kalau misalkan pasien-pasien tersebut mendapatkan dosis yang individual, yang bersifat individual antara satu dengan yang lainnya seperti itu. Sehingga bisa dengan menggunakan ilmu farmakokinetik ini kita bisa memaksimalkan efektivitas terapi yang diharapkan dari pasien, tetapi juga meminimalkan resiko yang dihadapi oleh pasien yang berkaitan dengan kadar obat di dalam darahnya. Nah, ini basic of clinical pharmacokinetic. Dasar-dasar dari farmakokinetik itu kita perlu mempelajari apa saja sih? Yang pertama, tentunya kita perlu mempelajari ilmu dasarnya yaitu farmakokinetik dasar. Ya, kita perlu mempelajari farmakokinetik dasar. Kalau kita tidak mempelajari farmakokinetik dasar, kita tidak akan bisa mempelajari farmakokinetik karena itu menjadi dasarnya dan konsep-konsep dari farmakokinetik dasar baik itu absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi itu adalah dasar untuk pengaplikasian dari ilmu farmakokinetik itu sendiri. Yang kedua, kita perlu mempelajari yang namanya fisiologi manusia. Fisiologi manusia, bagaimana tubuh manusia itu bekerja, bagaimana ekskresi di dalam tubuh manusia, bagaimana metabolisme di dalam tubuh manusia. Kemudian dalam mempelajari farmakokinetik kita juga perlu mempelajari yang namanya kimia analisis. Ya, karena kita berurusan dengan obat, suatu senyawa kimia yang masuk di dalam tubuh kita. Sehingga kita perlu mempelajari metode-metode bagaimana menganalisis kadar obat atau menganalisis senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam tubuh yang ada di dalam darah kita dengan menggunakan alat-alat yang dengan menggunakan metode dan alat-alat yang untuk mengukur kadar obat di dalam darah. Seperti misalkan kita bisa mengukur kadar obat di dalam darah dengan menggunakan HPLC, kita menggunakan spektrofotometri dan lain sebagainya. Selain itu kita juga perlu mempelajari yang namanya ilmu biofarmasetika. Ya, bagaimana proses absorpsi obat di dalam darah, apakah dia diabsorpsi dengan subkutan atau dengan intravena dan lain sebagainya. Setelah itu juga kita perlu mempelajari patologi klinik dari farmakokinetik. Dalam farmakokinetik klinik kita juga perlu mempelajari patologi klinik. Apa hubungannya antara patologi klinik dengan farmakokinetik? Misalkan ada seorang pasien yang mengalami gagal ginjal.
Kan itu sudah merupakan suatu kondisi patologis. Nah, gagal ginjal tersebut itu juga akan mempengaruhi proses ekskresi suatu obat yang larut di dalam yang akan dibuang melalui ginjal. Kan itu juga orang-orang yang mengalami mengalami kondisi patologis pada lambungnya itu juga akan berpengaruh terhadap proses absorpsinya dan lain sebagainya. Jadi proses patologi yang dialami oleh pasien itu juga bisa berpengaruh terhadap farmakokinetik suatu obat. Yang terakhir, kita juga perlu mempelajari interaksi obat yang terjadi. Ya. Obat kita kalau misalnya ada pasien menggunakan obat A dan obat B dengan beberapa obat sekaligus, ya, dengan beberapa obat sekaligus, maka mungkin saja bisa menimbulkan suatu interaksi antara obat A dan obat B. Sehingga kalau ada interaksi antara obat A dengan obat B, bisa saja itu akan mempengaruhi proses atau profil farmakokinetik dari obat yang lainnya yang digunakan secara bersama-sama. Next. Nah, pharmacokinetic and pharmacodynamic. The pages of the drug from administration to effect is long and varied, including variation of the drug levels. Jadi jalur yang dialami oleh obat dari obat itu kita konsumsi, kita minum sampai dengan itu menimbulkan efek itu bisa memiliki rute yang panjang sekali dan juga akan berpengaruh akan berpengaruh terhadap kadar obat di dalam darah seperti itu. Nah, variation in drug levels depend on jadi variasi dari kadar obat di dalam darah itu bisa tergantung pada beberapa hal. Yang pertama adalah sifat fisikokimia dari obat tersebut. Apakah obat tersebut bersifat larut dalam air atau dalam lemak? Ataukah obat tersebut memiliki sifat yang bagaimana? Kemudian dosis. Dosis itu juga akan berpengaruh terhadap kadar obat di dalam darah. Semakin tinggi kadar obat yang digunakan, maka juga akan semakin tinggi kadar obat di dalam darah. Selain itu juga frekuensi obat digunakan itu juga akan berpengaruh. Semakin pendek interval penggunaan obat itu juga akan meningkatkan kadar obat di dalam darah karena adanya penumpukan atau akumulasi kadar obat satu dengan yang lainnya. Misalkan obat yang digunakan 1 kali sehari dibandingkan dengan obat yang digunakan 3 kali sehari itu juga memiliki profil yang berbeda seperti itu. Kemudian rute pemberian itu juga akan berpengaruh terhadap kadar obat di dalam darah. Misalkan obat yang digunakan secara peroral dibandingkan dengan obat yang digunakan secara injeksi itu juga memberikan profil kadar obat di dalam darah yang berbeda. Misalkan obat digunakan secara intravena, dia akan cepat mencapai kadar puncak, tetapi cepat juga dia untuk dieliminasi dari dalam tubuh. Tetapi kalau obat yang digunakan secara peroral itu dia cukup lama untuk mencapai kadar tunak atau mencapai kadar steady state yang diharapkan, tetapi dia juga cukup lama untuk dieliminasi dari dalam tubuh seperti itu. Kemudian quality of subject. Kemudian maksudnya quality of subject itu orang-orang yang menggunakan obat tersebut. Karena akan berbeda kadar obat di dalam darah antara orang yang berusia 15 tahun dibandingkan dengan usia 50 tahun atau bahkan orang yang atau bahkan bayi yang berusia 1 bulan itu akan memiliki profil farmakokinetik yang berbeda. Selain itu, subject or individual quality is influenced by internal factor and external factor. Jadi orang-orang yang menggunakan obat itu juga mempengaruhi obat melalui 2 faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal seperti itu. Oke. Nah, ini adalah farmakokinetiknya untuk aktivitas toksisitas itu farmakokinetik dan farmakodinamiknya itu misalkan regimen dosis itu akan mempengaruhi misalkan toksisitas, kemudian jeda terapeutik, farmakokinetik dan lain sebagainya. Itu akan berpengaruh terhadap regimen dosis yang pada akhirnya dari regimen dosis itu akan berpengaruh terhadap kadar obat. Obat di dalam darah. Nah, misalkan aktivitas farmakokinetik itu akan mempengaruhi regimen dosis, seperti misalkan jendela terapeutik. Kalau misalkan jendela terapeutiknya itu relatif sempit, maka dosis yang digunakan itu juga akan semakin kecil. Kemudian efek sampingnya, toksisitasnya, kemudian concentration response relationship-nya itu juga akan berbeda. Kemudian yang mempengaruhi regimen dosis berikutnya adalah farmakokinetik. Kalau obat itu absorpsinya itu relatif rendah di dalam saluran pencernaan, bisa jadi maka
regimen dosis yang digunakan itu bisa kita tingkatkan untuk mencapai kadar absorpsi yang diharapkan seperti itu. Kemudian kalau obat yang absorpsinya baik di dalam tubuh bisa saja regimen dosisnya itu dikecilkan dan lain sebagainya. Kemudian juga distribusi obat juga akan berpengaruh terhadap regimen dosis. Misalkan obat itu terabsorpsi di dalam lemak atau lebih banyak terabsorpsi di dalam lemak atau banyak terabsorpsi di dalam darah, itu juga akan di dalam air itu juga akan berpengaruh terhadap regimen dosis. Kemudian proses metabolismenya dan juga proses ekspresinya juga akan berpengaruh terhadap regimen dosis. Kemudian faktor klinis. Faktor klinis seperti contohnya misalkan kondisi pasien atau kondisi pasien dan manajemen terapi itu juga akan berpengaruh terhadap regimen terapi yang digunakan. Misalkan usia pasien, berat badan pasien, kondisi yang akan diterapi pada pasien tersebut, kemudian ada tidaknya penyakit yang dialami oleh pasien, itu juga akan berpengaruh terhadap regimen dosis yang digunakan seperti itu. Kemudian manajemen terapi, terapi obat yang digunakan itu apa? Kemudian kenyamanan regimen, apakah dia digunakan 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, 5 kali sehari, 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, dan lain sebagainya. Kemudian juga mengenai kepatuhan pasien itu juga akan berpengaruh terhadap regimen obat yang akan digunakan. Itu. Kalau misalkan ada pasiennya relatif kepatuhannya rendah, maka sebaiknya kita menggunakan regimen-regimen dosis yang simple sehingga dia bisa meningkatkan kepatuhan pasien tersebut. Dan regimen dosis terakhir, regimen dosis terapi terakhir itu juga dipengaruhi oleh namanya faktor lainnya, seperti misalkan rute pemberian, bentuk sediaan, toleransi, kemudian farmakogenetik atau idiosinkratik, kemudian dipengaruhi oleh interaksi obat dan juga yang terakhir juga dipengaruhi oleh biaya. Jadi faktor-faktor tersebut itu juga berpengaruh terhadap kondisi pasien yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap regimen dosis yang digunakan oleh pasien yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap kadar obat yang ada di dalam darah pasien yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap efektivitas terapi. Nah, pharmacokinetic relates to the dosage and route of administration to the blood level of the drug over the time. Pharmacodynamic relate change in blood level of its drug and its level of site of action. Jadi pharmacokinetik pharmacodynamic itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau pharmacokinetik itu berpengaruh terhadap ukuran dosis dan rute pemberian yang akhirnya akan berpengaruh terhadap efektivitas. Sedangkan pharmacodynamic itu adalah relate change in the blood level of the drug and its level of site of action. Jadi dia akan berpengaruh terhadap tempat kerjanya atau reseptornya seperti itu. Since the level of the drug and its site of action cannot be measured, ya, pharmacodynamic practically relates to change of blood level of the drug effect that occur. Jadi kalau misalkan farmakodinamik itu kan kita tidak bisa atau akan kesulitan untuk mengukur berapa banyak sih obat yang berikatan pada reseptornya, sehingga farmakodinamik itu secara praktisnya itu juga berhubungan dengan kadar obat di dalam darah yang akhirnya akan menimbulkan yang berefek pada efek yang dihasilkan dari obat tersebut. Nah, once the variation that may arise during the ADME process known based on profile of drug level of the blood over the time, the pharmacological effect of the drug can be predict more easily and accurately. Jadi berdasarkan proses ADME tersebut, ya, kadar obat di dalam darah seiring berjalannya waktu itu juga bisa digunakan untuk memprediksi, ya, untuk memprediksi efek farmakologis secara lebih mudah dan juga secara akurat seperti itu. Jadi, kalau misalkan ada obat yang digunakan oleh pasien, kita bisa memprediksi, pada jam kesekian, kadar obat dalam sekian, pada kadar obatnya ada tinggal sekian nanogram atau sekian pikrogram atau dan lain sebagainya, sehingga kita bisa memprediksi efeknya kira-kira akan habis pada jam keberapa. Seperti itu. Sehingga dengan menggunakan profil farmakokinetik tersebut, kita bisa bisa menggunakan profil farmakokinetik tersebut untuk memberikan memberikan obat berikutnya, mengatur regimen dosisnya, atau bisa juga kita gunakan untuk switching dari obat yang digunakan secara intravena kita ganti dengan obat dalam bentuk oral. Itu bagaimana
konsepnya itu bisa kita gunakan dengan konsep-konsep farmakokinetik seperti itu. Sehingga kalau misalkan ada pasien yang misalkan mau pulang ya dengan setelah lepas infus, maka bagaimana cara mengatur regimen kadar obat di dalam darah supaya tetap seperti infus, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan konsep farmakokinetik seperti itu. Nah, monitoring of the drug level in patient blood during the pharmacotherapy process is very important for the success therapy at the same time reducing the unwanted effect. Ya, jadi monitoring kadar obat di dalam darah itu menjadi sangat krusial atau menjadi sangat penting untuk apa? Untuk meningkatkan efektivitas dari terapi. Ya, karena kita harapkan kadar obat itu berada dalam jendela terapeutik yang kita harapkan. Tetapi pada keadaan yang sama dengan yang namanya TDM atau therapeutic drug monitoring itu kita mencegah supaya kadar obat tersebut tidak melebihi kadar toksik minimal yang atau tidak melebihi kadar toksik minimal sehingga dia tidak menimbulkan efek-efek yang tidak kita harapkan. Sehingga kalau misalkan ada kadar itu berada di atas kadar toksik minimal, maka itu juga akan menjadi suatu masalah yang tidak kita harapkan karena itu mesti akan menambah apa istilahnya beban baik itu pada pasien maupun pada proses perawatan pasien karena eh, mesti kita juga harus mengatasi efek-efek yang tidak diharapkan dari kadar obat yang berada di atas kadar apa namanya kadar toksik minimal seperti itu. Nah, selain efek yang diharapkan, selain dari kadar toksik minimal, itu juga kadar yang berada di bawah kadar efektif minimal. Nah, kalau obat yang berada di dalam kadar efektif minimal, maka dia tidak bisa menimbulkan efek farmakologi yang kita inginkan. Misalkan orang yang berada apa yang mengalami mengalami diabetes, kalau misalkan kadar obat di dalam darah itu berada di bawah apa namanya kadar efektif minimal, maka itu bisa saja dia mengakibatkan efek berupa apa ya berupa berupa kadar gula darahnya tidak bisa turun seperti itu. Itu juga merupakan suatu efek yang tidak diharapkan yang berkaitan dengan kadar obat di dalam darah seperti itu yang berkaitan dengan farmakokinetik.